Kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya terjadi pada periode 2021 hingga 2022. Di awal kasus ini ada 5 orang dan 3 perusahaan yang terlibat. Dalam perjalanan kasus terungkap pula suap pada Ketua PN Jakarta Selatan, Panitera Muda PN Jakarta Utara, dan 3 hakim tipikor untuk vonis bebas pada 3 korporasi tersebut. Namun, Mahkamah Agung dalam putusannya menganulir putusan itu. Mahkamah Agung memutuskan ketiga korporasi harus membayar uang pengganti sebesar 17,7 triliun rupiah, yaitu PT Wilmar Group sebesar 11,8 triliun rupiah, PT Musimas Group sebesar 4,8 triliun rupiah, dan PT Permata Hijau Group sebesar 937,5 miliar rupiah. Uang yang sudah disetor ke negara sebanyak 13,25 triliun rupiah. Sementara sisanya 4,4 triliun rupiah dibayar bertahap atas permintaan PT Musimas dan PT Permata Hijau. Tim Liputan Kompas TV. Negara menerima uang pengganti kasus korupsi CPO sebesar 13,25 triliun dari 17,7 triliun yang diputuskan Mahkamah Agung. Bagaimana pengelolaan yang terbaik untuk uang tersebut dan bagaimana pengawasannya? Kita bahas soal ini bersama sejumlah narasumber. Ada Kapus Penkum Kejaksaan Agung 2009-2010, Jasman Panjaitan yang tersambung melalui daring bersama kita. Selamat pagi Pak Jasman. Selamat pagi Pak. Terima kasih Pak Jasman sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi, dan bersama kita di studio peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA, Badiul Hadi. Mas Badi, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Terima kasih Mas sudah bergabung juga di Dialog Sapa Indonesia Pagi. Saya ke Pak Jasman terlebih dahulu. Pak Jasman, kalau kita bilang 17T duluan kemarin, 4T-nya dibayar bertahap kemudian. Apakah kalau Anda lihat ini sebagai salah satu yang terbesar sejarah penanganan korupsi di Kejaksaan Agung atau bagaimana? Ya, termasuk salah satu perkara besar yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Meskipun masih ada di kasus-kasus lain yang tergolong besar kerugiannya, seperti yang di kasus Timah, di PT Timah. Jadi, tapi ini juga udah termasuk besar ya, 17 kerugian negara, dan ini hasilnya sudah disetorkan seperti sebagaimana kita tahu bahwa kemarin acaranya sudah diserahkan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, disaksikan oleh Pak Prabowo, Presiden kita. Oke, dan apakah memang secara kasusnya lumrahkah Pak Jasman 17T, 13 bayar di muka, 4 triliunnya bertahap? Bukan masalah lumrahnya, memang uang yang disitakan itu 13 ya. lebih. Namun kan dalam bentuk aset ya, tanah itu ada lagi yang sekitar 4,7 triliun lagi yang masih harus disita oleh atau dilelang oleh Kejaksaan Agung nanti, dan selanjutnya diserahkan ke Menteri Keuangan juga. Karena memang ini adalah kerugian negara semua. Gitu Pak. Oke, lalu bagaimana dengan kita lihat soal kasus pidananya sendiri, bahwa dalam putusan terakhir sebelum diambil oleh Mahkamah Agung, onslaught nih Pak, pidana vonis bebas, tapi dengan membayar ganti rugi seperti itu. Kalau Anda melihat bahwa memang selama ini dengan putusan onslaught, kalau yang pernah ditangani selama ini, onslaught apakah memang selalu mengikuti dengan ganti rugi atau mungkin sebaliknya ganti rugi tapi pidananya bebas nih? Sebenarnya tidak ada istilah ganti rugi. Itu adalah pidana. Jadi kalau misalnya, tapi kan kasus ini kan sudah jelas bukan onslaught. Tapi kalaupun onslaught, apa yang dimaksud dengan onslaught itu? Onslaught itu adalah perbuatan pidana tidak terbukti, tetapi ada kerugian negara. Kalau misalnya itu yang menjadi putusannya, maka kejaksaan bisa melakukan gugat perdata mengenai kerugian. Tapi secara pidananya tidak begitu. Itu pengertian daripada onslaught. Oke. Dan itu, kalau misalkan dengan posisi jumlah yang begitu besar seperti ini, bagaimana proses, dalam arti apakah memang kita menunggu
dari yang terpidana untuk memberikan kepada kita atau ada mekanismenya? Misalkan kita bisa mengambil secara paksa jika sudah ada vonis tersebut. Ya, iya. Jadi kalau sudah, tadi kan saya sudah katakan, andai kata sudah berkekuatan hukum tetap bahwa ini adalah onslah, tapi kita nggak bicara onslah sekarang, karena ini sudah berbuat berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap. Ya. Jadi itu harus ditindaklanjuti lagi, yaitu karena ini dalam bentuk aset, maka itu harus dilelang untuk pengembalian itu. Begitu Pak Mario. Oke, berarti ada beberapa mekanisme yang dijalankan dalam arti untuk bisa mendapatkan apa yang sudah dalam vonis tersebut ya, Pak Jasman ya? Iya Pak. Oke, iya, Pak, saya ke Mas Badi. Mas Badi, bagaimana Anda melihat bahwa ya, kemarin secara simbolik Presiden menerima di 1 tahun pemerintahan itu 13 triliun hasil dari kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Sebuah prestasi lah kalau kita bilang Kejaksaan Agung ya, sumringah kemarin Jaksa Agung. Ya, saya kira kita apresiasi ya upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan untuk menarik merampas kalau bahasa kasarnya aset yang dikorupsi oleh koruptor itu. Dan ini saya kira apresiasi perlu kita berikan. Tetapi memang tadi catatan yang justru serius adalah masih ada sisa 4,4 triliun yang belum disetorkan ke kas negara, dan saya kira itu perlu dikawal secara serius. Jangan sampai ini justru euforia yang saat ini terjadi akan mengaburkan yang 4 triliun ini. 4 triliun sisanya ini. Sisanya itu yang pertama. Yang kedua saya kira memang tantangannya adalah ketika duit ini sudah diserahkan ke kas negara, pengelolaannya akan seperti apa? Oke. Kan kayak gitu. Pemerintah harus menyampaikan kepada publik, transparan kepada publik bahwa agenda penggunaan uang ini untuk apa saja itu harus jelas. Meskipun kemarin misalnya Presiden sudah menyebut beberapa isu strategis ya, misalnya soal pendidikan, soal kampung nelayan dan yang lain-lain. Tetapi itu harus dipastikan apakah memang diarahkan ke sana betul atau itu hanya baru bagian dari rencana. Oke, transparan untuk sisa 4-nya termasuk transparan juga untuk pengelolaannya. Maksud Anda seperti itu ya? Betul. Transparan dari sisi pengelolaan 13 triliun yang sudah disetorkan ke kas negara yang kemarin secara simbolik diserahkan ke Menteri Keuangan, dan juga transparan dalam konteks tadi yang sisa 4,4 triliun itu seperti apa nanti mekanismenya, penagihannya dan yang lain-lainnya kan kayak gitu. Oke. Kalau kita lihat kan kemarin putusannya onslah. Tapi masih kasasi di Mahkamah Agung. Apakah memang uang ini yang diserahkan kepada Kejaksaan Agung ini harus berkekuatan hukum tetap dulu, ataukah memang bisa dilaksanakan secara mekanisme saat ini? Ya, kalau kita lihat kan sebenarnya ini kan sudah vonis ya. 17 itu artinya sudah bisa dieksekusi oleh pemerintah pada posisi ini. Kejaksaan Agung sudah bisa mengeksekusi. Kalau dilihat kemarin keterangan pers Jaksa Agung kan bahwa pihak perusahaan meminta agar ini ditunda dulu yang sisa 4,4 itu triliun itu karena kondisi perekonomian dan yang lain-lain lah bahasanya kan kayak gitu. Asumsinya kan begitu. Tetapi kalau kami melihat ini harus dipastikan betul bahwa 4,4 triliun ini ditarik negara gitu. Jangan sampai kemudian nanti lepas. Transparan itu. Transparan saja. Mekanismenya harus transparan kan. Oke, Mas Badi, tadi Anda sudah menyinggung sedikit terkait dengan mekanisme penyalurannya. Nah, ke depan ini apakah memang satu transparan. Tapi apakah ada aturan misalkan uang-uang ini yang diserahkan kepada pemerintah ini ada aturan khusus untuk mengatur pengelolaannya, mekanisme harus dialurkan kemana? Mungkin saja untuk restorasi kalau di kasus ini, restorasi lingkungan-lingkungan yang sudah rusak, atau kalau sudah diterima pemerintah ya hak prerogatif mau disalurkan kemana aja. Ya, kalau kita merujuk pada undang-undang korupsi kita ya, undang-undang 31 misalnya ya tentang pemberantasan tindak pidana korupsi itu, uang atau aset hasil rampasan ini kan masuk ke kas negara melalui skema penerimaan negara bukan pajak kan kayak gitu kan, PNBP. Nah, ini yang kemudian masuk ke kas negara ke skema APBN. Nah, pengelolaannya ya itu terserah pemerintah mau digunakan untuk apa. Tetapi memang idealnya kasus-kasus ini ya setidaknya harus ada prosentase yang digunakan untuk sektor. Sektor misalnya ini terkait dengan sawit, dengan lingkungan, maka
dari 13 triliun itu harus ada alokasi anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk tadi restorasi lingkungan yang terdampak dari aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan ini misalnya kayak gitu. Termasuk bagi petani atau sawit kecil kayak gitu ya. Itu juga perlu mendapatkan dampak ke sana kan kayak gitu. Jangan sampai kemudian stimulus lah ya. Ya stimulus untuk petani-petani sawit kita agar ini bisa lebih dirasakan oleh masyarakat kan kayak gitu. Termasuk tadi selain itu ya untuk tadi peningkatan kualitas pelayanan dasar kita soal isu pendidikan, kesehatan kayak gitu itu menjadi penting kan kayak gitu. Karena jangan sampai juga uang 13 triliun ini kemudian juga tidak jelas diarahkan untuk apa, digunakan untuk apa kan kayak gitu. Kalau kami mewanti-wanti jangan sampai ketika ini masuk ke skema APBN ya gitu kan, karena menjadi PNBP ini kemudian digunakan untuk belanja rutin. Belanja rutin ini seperti apa? Nah, belanja rutin misalnya untuk perjalanan dinas, gitu kan, pemeliharaan gedung dan yang lain-lain itu. Nah itu jangan sampai gaji termasuk misalnya kayak gitu. Nah jangan sampai digunakan untuk itu, tetapi dipastikan ini untuk program-program yang memiliki dampak secara langsung termasuk ke masyarakat. Kemarin pendidikan LPDP yang disebut oleh Presiden Prabowo. Betul, LPDP termasuk juga ini Mas UMKM hijau. Sebagai komitmen untuk penguatan green economy kita. Ya, Saya ke Pak Jasman. Pak Jasman, bagaimana Anda melihat kasus ini masih bergulir hingga ke Mahkamah Agung setelah kemarin ditemukan ada unsur suap dalam kasus yang ditangani, dalam vonis yang ditangani, sehingga diambil alih oleh Mahkamah Agung Kasasi. Menurut Anda seperti apa? Saya kira nggak ada kaitan ya, nggak ada kaitan. Itu kasus yang berbeda. Kalau kasus yang mengenai yang keterlibatan ya instansi dari Mahkamah Agung itu memang perkara yang itu nanti adalah perkara tersendiri. Ya, kok ini kan murni perkara korupsi. Jadi tidak ada kaitannya gitu. Jadi kalaupun ini masuk ke Mahkamah Agung kan kalau perkara sendiri sudah inkrah, sudah berkekuatan hukum tetap. Tinggal seperti yang disampaikan oleh Pak Bahlil tadi bahwa ini nanti harus kita kawal supaya nanti uang yang sisa atau 4,4 triliun itu betul-betul nanti diserahkan ke pemerintah dalam arti ke negara. Karena memang ini harus diserahkan ke negara. Saya ya percaya apalagi melihat karakter atau budaya kerja daripada Pak Menteri Keuangan ini mendapatkan kepercayaan dari publik. Saya yakin dan percaya bahwa Pak Menteri Keuangan akan menggunakan itu sesuai dengan tujuannya gitu Pak. Kalau kita berbicara soal kasusnya, bagaimana dengan rencana tuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan, dalam arti bahwa apakah memang cukup dengan pengembalian uang ini ataukah memang aktor-aktor yang diduga ikut terlibat dalam korupsi ini harus dipidana juga sebenarnya? Ya, harus dipidana gitu. Berarti tidak cukup dengan pengembalian uang saja ya, Pak Jasman? Tidak cukup dengan hanya pengembalian uang. Ya, pidana penjaranya harus dijalani, gitu Pak. Apa pertimbangannya Pak, dalam arti bahwa apakah memang mereka di satu sisi dengan pengembalian uang ini sebagai bagian dari yang ini hasil yang sudah mereka curi sebenarnya, tetapi untuk jeratan pidananya ya ini adalah hukuman sebenarnya buat mereka. Pertimbangannya seperti apa bahwa mereka harus tetap kena pidananya? Jadi kan itu kan beda hukuman ya, pidananya beda dengan penyitaan, perampasan. Ini kan berupa perampasan. Ya, masalah barang bukti ini. Kalau tadi masalah pidananya, kalau siapa yang bersalah ya harus diganjar, harus dihukum gitu Pak. Jadi bukan berarti karena ini sudah disita sehingga pidananya tidak ada, nggak bisa, nggak lepas begitu. Iya. Oke. Iya Pak. Mas Badi, setuju dengan apa yang disampaikan Pak Jasman bahwa di satu sisi perampasan atau apa yang diserahkan kembali ke negara itu satu sisi, tapi pidana harus tetap berlanjut kepada mereka. Oh iya, itu menurut kami harus tetap ya. Artinya bahwa ketika koruptor sudah mengembalikan uang ke negara itu bukan berarti kemudian hukumannya terus dianggap hilang, kan tidak. Proses pidana saya kira tetap harus diproses. Seperti saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Jasman bahwa mekanisme
hukumnya tetap harus jalan ya, bahwa kurungan penjara misalnya itu harus tetap dieksekusi oleh kejaksaan. Jangan sampai kemudian ketika duit sudah diserahkan ke negara ya, dana sudah diserahkan ke negara terus kemudian dianggap kasusnya hilang, kan tidak begitu. Tapi kan sudah onslak sebenarnya. Meskipun sudah onslak kan mekanisme undang-undang di aturan di undang-undang tindak pidana korupsi kita kan tetap harus melalui mekanisme itu kan ya gitu. Tidak bisa kemudian serta-merta ketika duit dana sudah diserahkan ke negara terus kemudian hukumannya hilang gitu, tidak kan gitu. Tetap harus dilaksanakan kan kayak gitu. Oke. Berarti ya tetap seperti yang Anda sampaikan, satu sisi pengembalian, satu sisi pidana harus tetap berjalan. Oke, kalau kita berbicara kembali ke soal uang yang kemarin diterima oleh presiden atau pemerintah. Bagaimana akhirnya masyarakat yang kemarin juga menyaksikan bagaimana pengembalian secara simbolik itu diserahkan langsung kepada presiden, ini ikut mengawasi juga. Mekanismenya akan seperti apa? Sehingga bisa transparan kita. Ya, kalau bicara konteks pengawasannya kan ini akan bersifat umum ya Mas. Karena memang sampai hari ini kan mekanisme pengelolaan dana atau aset hasil sitaan atau rampasan dari tindak pidana korupsi ini kan memang sampai hari ini belum jelas. Ya, misalnya dana itu diserahkan ke Kementerian Keuangan. Untuk aset diserahkan ke Kementerian Keuangan ke DJKN misalnya kan kayak gitu. Terus kemudian tapi di satu sisi pada saat ini sebagian juga masih dikelola oleh lembaga-lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan, KPK kan kayak gitu kan ya. Artinya apa? Ini memang belum ada mekanisme yang betul-betul utuh terkait dengan pengelolaan aset dana atau aset hasil rampasan atau sitaan ini. Nah ini saya kira sistemnya belum ada maksud Anda? Ya, sistemnya belum ada dan ini menjadi tantangan bagi pemerintahan Prabowo ya, Gibran misalnya, Presiden Prabowo Gibran untuk membuat skema yang lebih sistematik ya, sehingga sistem itu betul-betul bisa mempermudah masyarakat untuk ngontrol. Misalnya 13 triliun ini kalau sudah masuk ke kas negara, masuk skema penerimaan ya sudah. Itu akan melebur di dalam APBN kita kan kayak gitu kan. Nah, itu yang saya kira menjadi tantangan bagaimana kemudian ke depan dana atau aset-aset hasil sitaan atau rampasan ini betul-betul bisa dikontrol oleh masyarakat ketika kemudian ada mekanisme yang konkret. Karena kan sebenarnya ini bukan kasus pertama kalau kita lihat ya. Misalnya kita lihat ya Satgas BLBI itu jauh lebih besar ya kan hasilnya misalnya sampai 38 triliun dengan 44 juta meter persegi lahan yang disita misalnya. Terus kemudian Asabri, Jiwasraya, Garuda, macam-macam kasus ini mega korupsi ini sudah sebenarnya juga skemanya masuk ke kas negara, tetapi sampai hari ini kan kita tidak bisa mengontrol digunakan untuk apa? Karena tadi melebur di dalam sistem mekanisme APBN kita, gitu sehingga masyarakat kesusahan. Ya, biasanya cuma ngontrol APBN itu digunakan untuk apa? Nah, itu yang menurut kami menjadi sangat penting. Kalaupun itu misalnya masuk ke skema APBN kita, itu ada informasi yang diberikan oleh pemerintah tadi. 13 triliun akan digunakan misalnya untuk pembangunan 600 kampung nelayan, digunakan untuk perbaikan kelas atau ruang atau sekolah di Indonesia, untuk perbaikan layanan kesehatan di Indonesia. Tapi konkret gitu loh. Pemerintah harus menyampaikan informasi detail rencana 13 triliun ini digunakan untuk apa saja, sehingga masyarakat bisa mengontrol. Misalnya contoh gampangnya, 600 kampung nelayan, itu di mana saja? Masyarakat akan tahu itu berapa triliun, berapa miliar per kampung. Itu masyarakat akan tahu. Oh, misalnya masyarakat di pesisir utara Jakarta misalnya dapat bantuan skema bantuan dari dana sitaan ini. Ya, ditunjukkan di mana lokasinya, kemudian masyarakat di sana biar ikut ngontrol. Kan kayak gitu. Karena kan kalau dihitung kemarin informasi yang disampaikan presiden kan hampir 2 miliar per kampung kan kayak gitu. Itu angka yang sangat besar kan kayak gitu kan misalnya kayak gitu. Dan ini menjadi PR bagi pemerintah untuk terkait dengan pengawasan itu. Dan saya ke Pak Jasman. Pak Jasman, presiden kemarin secara tegas bilang saya tidak takut dengan mafia-mafia ini. Menurut Anda ini menjadi sebuah pesan kepada penyidik-penyidik muda juga di kejaksaan untuk bisa lebih berani, lebih jujur dalam menangani kasus-kasus korupsi besar, terutama yang melibatkan mungkin saja aktor-aktor besar juga. Ya, betul. Jadi memang diharapkan, apalagi dengan dorongan ya, ada dorongan dari Pak RI 1, ada keberanian daripada jaksa-jaksa ini
untuk mengusut kasus-kasus yang lain. Masih banyak kasus-kasus yang harus dituntaskan oleh kejaksaan. Ini kita harusnya kejaksaan sudah merasa terlindungi dengan sikap daripada mindset daripada presiden kita. Jadi nggak perlu nggak ada keraguan. Kita berharap Jaksa Agung Pak Burhanuddin juga harus makin berani, makin berani. Jangan seperti yang lain-lain ada kasus nggak beres, misalnya ada kasus yang tidak terselesaikan kan gitu. Ya itu. Ini mungkin juga udah dorongan buat jaksa-jaksa di seluruh Indonesia. Apalagi seperti yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung. Ada beberapa kejaksaan tinggi yang tidak ada hasil penyidikannya. Itu juga seperti tadi yang dikatakan. Harus makin Pak Jasman, berani. Anda mau bilang bahwa kejaksaan di saat ini ya bisa lebih better lah ya, lebih baik lah ya daripada yang kemarin-kemarin itu ya? Seharusnya demikian. Oke. Mas Badi, singkat aja terakhir, apa yang harus dilakukan terkait dengan ini? Tadi yang sudah sampaikan bahwa semakin berani untuk bisa mengusut korupsi-korupsi besar seperti ini. Ya, saya kira ini salah satu semangat yang sedang didorong serius oleh Presiden Prabowo ya, komitmen bahwa proses ini 13 triliun ini kan sebenarnya Presiden pengen menunjukkan bahwa saya serius terkait dengan korupsi gitu kan. Tetapi kan ini harus didukung oleh tadi yang disampaikan oleh Pak Jasman. Perangkat penegak hukum ini harus konkret gitu kerja-kerjanya kan gitu. Jangan sampai kemudian komitmen politik Presiden ini hanya sebatas pidato, kemudian eksekusi di lapangannya tidak sejalan kan gitu. Nah itu saya kira sih tantangan ke depannya. Oke, ya terima kasih atas apa yang disampaikan. Semoga bisa memberikan penguatan terhadap penegakan korupsi kita dan juga ujung-ujungnya untuk kembali kepada kesejahteraan masyarakat. Terima kasih sekali lagi Kapus Penkum Kejaksaan Agung 2009-2010 Jasman Panjaitan dan juga peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA Badiul Hadi. Terima kasih Bapak-bapak. Terima kasih. Sehat-sehat.